Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Nur Ajizah. Saya di sini pemateri pertama dari kelompok 7. Di sini makalah saya berjudul Kaidah Am dan Khos. Nah, jadi di sini saya dengan teman saya sebagai pemateri. Di sini kita berdua ya. Jadi pemateri pertama diisi oleh saya sendiri dan pemateri kedua nanti akan disampaikan oleh Farhat. Oke. Baik, jadi di sini kita akan mulai ya, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah kaidah am. Apa itu kaidah am? Nah, di sini kaidah am itu dijelaskan dengan tiga cara. Yang pertama, kaidah am secara bahasa itu berarti umum. Lalu yang kedua, kaidah am itu secara istilahnya yakni mencakup seluruh lafaz yang mencakup seluruh hal yang sesuai dengan maknanya tanpa batasan tertentu. Nah, jadi untuk yang ketiga itu tentang kaidah. Nah, kaidah usul fiqh. Nah, jadi secara kaidah usul fiqh itu ialah lafal yang meliputi semua anggota kategori yang ditunjukkan oleh satu ketetapan makna. Pada intinya, lafaz am ini kalau kita tarik secara kesimpulan, lafaz am itu berarti umum. Apanya yang umum? Jadi baik dari segi makna maupun dari segi kata-katanya. Nah, umum di sini seperti apa contohnya? Oke, jadi kita ambil contoh dari kata arijal. Di sini ada arijal. Arijal itu berarti laki-laki. Tapi laki-laki di sini itu mencakup secara umum, baik itu laki-laki itu dalam keadaan sehat maupun dalam keadaan sakit, baik itu dalam keadaan budak ataupun merdeka. Karena yang tetap laki-laki adalah tetap laki-laki. Nah, itu ya. Ada juga manusia. Manusia itu tidak dihitung apakah dia budak atau dia merdeka. Yang manusia ya manusia, seperti itu. Oke. Nah, jadi itulah ya lafaz am itu sendiri. Kalau kita bahas dari segi pengertiannya. Nah, lalu yang kedua ada lafaz am atau gimana sih bentuk dari lafaz-lafaz am itu gitu. Nah, jadi di sini saya udah rangkum menjadi kurang lebih 8 ya. Nah, yang pertama itu ada, kalau kita ingin mengetahui lafaz am itu, dia identik dengan kata man, ma, dan aina pada majas. Terus yang kedua itu ada kulun, ada jami'un, ada masy'aro. Ada ma'syara maksudnya. Nah, kulun itu seperti apa? Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu salah satu contohnya ya, teman-teman. Oke, jadi tadi itu udah yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga itu ada man, ma, aina, mata itu dalam ruang lingkup istifham atau pertanyaan. Kalau yang tadi itu pada majas, yang sekarang pada pertanyaan atau pada istifham. Nah, lalu yang keempat ada ayu. Yang kelima ada nakiroh sesudah nafi. Lalu yang keenam ada isim mausul. Yang ketujuh ada idofah. Lalu yang kedelapan ada alif lam ma'rifah. Nah, itu ya teman-teman. Jadi lafaz-lafaz am itu kalau kita ingin mengetahui seperti apa, seperti yang tadi saya sudah jelaskan. Oke. Nah, kita sudah membahas pengertian am nih. Kemudian sekarang kita terus tadi juga kita udah membahas lafaz-lafaz am itu seperti apa. Lalu sekarang yang ketiga kita akan membahas pembagian am itu sendiri, oke? Nah, jadi pada pembagian am ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu ada al-am baqi ala umumihi. Nah, artinya itu apa? Yakni dia tetap pada keumumannya. Umumnya seperti apa maksudnya? Dari katanya dia itu umum, maka maknanya umum juga gitu. Nah, jadi akan sifat umumnya itu akan tetap umum sampai kapanpun. Jadi dia tidak akan bisa ditahsis. Dia akan tetap umum hingga kapanpun itu. Nah, oke. Jadi contohnya seperti apa ya? Seperti tadi pada lafaz manusia, pada lafaz ar-rijal, dan pada ayat-ayat tertentu tentunya ya teman-teman. Di sana saya sudah mencantumkan dalam makalah saya itu beberapa contohnya juga. Nah, lalu di sini ada yang kedua. Yang kedua itu al-am
al-murad bihi al-khusus. Apa itu? Nah, jadi macam lafaz am yang kedua ini atau bagian yang kedua ini ialah lafaznya terbilang umum, tergolong ke dalam umum. Namun dari segi makna dia memiliki makna yang khusus gitu. Untuk siapa nanti tergantung pada lafaznya itu sendiri dan maknanya itu sendiri. Jadi dia memang dari segi lafaz dia itu umum dan dari segi makna dia itu tergolong ke dalam khusus. Nah, itu yang kedua ya. Lalu yang ketiga itu ada al-am al-makhsus. Apa itu? Nah, al-am al-makhsus ini sebenarnya umum juga. Namun, keumumannya itu masih bisa ditaksis. Kapan dia bisa ditaksis? Ketika memang ada ayat atau dalil lain yang bisa mentaksis lafaz tersebut gitu. Nah, jadi kita sudah membahas ketiganya ya teman-teman. Adapun untuk contoh-contohnya nanti akan saya letakkan di kolom captionnya ya teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Jadi kita tadi sudah membahas tentang pengertian am, tentang lafaz-lafaz am, dan pembahasan am itu sendiri. Maksudnya pembagian am itu sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi para penonton. Oke, mungkin untuk materi am sampai di sini saja ya teman-teman. Adapun untuk materi hostnya nanti akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.